Bismillah alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, harapan dan doa saya. Sahabatku semua yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan terkabul semua cita-citanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Dalam ajaran Islam, dosa besar merupakan perbuatan yang sangat serius dan berdampak negatif pada hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, terkadang kita lupa bahwa dosa besar tidak selalu berhenti berdampak setelah seseorang meninggal dunia. Ada dosa-dosa yang terus mengalir bahkan setelah seseorang telah meninggalkan dunia ini. Berikut adalah 7 dosa yang tetap berlanjut meskipun seseorang telah meninggal dunia. 1. Tindakan kepada orang tua yang tidak terpuji. Salah satu dosa besar yang terus berlanjut bahkan setelah meninggal dunia adalah perlakuan tidak terpuji terhadap orang tua. Dalam Islam, kedudukan orang tua sangatlah mulia, dan berbakti kepada mereka merupakan perintah yang ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Tindakan yang melanggar hak-hak orang tua, seperti memperlakukan mereka dengan kasar, menelantarkan mereka, atau tidak memenuhi kebutuhan mereka dengan baik, merupakan dosa besar yang akan terus mengalir setelah seseorang meninggal dunia. Dosa ini dapat terus berdampak negatif pada hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai penghormatan dan berbakti kepada orang tua. Bahkan setelah kematian seseorang, dosa ini masih akan memberikan beban dosa yang terus mengalir jika tidak dimaafkan oleh orang tua atau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan orang tua, memberikan bakti, penghormatan, dan kasih sayang kepada mereka sepanjang hidup mereka. 2. Utang yang tidak lunas. Utang yang tidak diselesaikan selama hidup merupakan dosa besar yang terus mengalir bahkan setelah meninggal dunia. Dalam Islam, melunasi utang adalah suatu kewajiban yang sangat ditekankan. Utang merupakan salah satu dosa besar yang harus segera diselesaikan. Jika seseorang meninggalkan utang yang belum dibayar saat meninggal dunia, maka dosa tersebut akan tetap mengikuti mereka di akhirat. Utang yang tidak diselesaikan tidak hanya merugikan pihak yang berutang, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain. Bahkan jika utang tersebut tidak bisa dibayar selama hidup, seseorang diharapkan untuk meninggalkan instruksi atau warisan yang mencakup pembayaran utang tersebut. Hal ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga komitmen finansial dan tanggung jawab terhadap hutang, karena dampaknya tidak hanya terasa di dunia, tetapi juga akan terus berlanjut di kehidupan setelah kematian. 3. Pemutusan hubungan keluarga. Salah satu dosa besar yang dapat terus berlanjut bahkan setelah meninggal dunia adalah pemutusan hubungan keluarga atau meninggalkan perselisihan yang belum diselesaikan. Dalam Islam, menjaga hubungan baik dengan anggota keluarga merupakan suatu kewajiban yang sangat ditekankan. Dalam Islam, pemutusan hubungan keluarga adalah salah satu dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang meninggalkan perselisihan atau pertikaian tanpa meresolusinya sebelum meninggal, dampak negatifnya akan terus berlanjut di kehidupan akhirat. Pemutusan hubungan keluarga tidak hanya merugikan hubungan sosial antara individu, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan dendam di antara anggota keluarga yang terlibat, bahkan setelah kematian seseorang. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap individu untuk menyelesaikan perselisihan dengan keluarga sebelum meninggal, dan berusaha menjaga hubungan baik dengan anggota keluarga, karena hal ini akan membawa berkah dan kebaikan di dunia dan akhirat. 4. Dosa-dosa yang dilakukan sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, seseorang bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka buat dalam keluarga mereka. Dalam Islam, kepemimpinan dalam keluarga diharapkan untuk dilaksanakan dengan adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dosa-dosa besar yang dilakukan sebagai kepala keluarga, seperti penelantaran keluarga, perlakuan tidak adil terhadap anggota keluarga, atau tindakan yang tidak mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam memimpin keluarga, dapat terus berlanjut bahkan setelah kematian seseorang.
Dampak dari dosa-dosa ini tidak hanya dirasakan oleh individu itu sendiri, tetapi juga oleh seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Misalnya, penelantaran keluarga dapat meninggalkan beban finansial dan emosional yang berat bagi keluarga yang ditinggalkan, sedangkan perlakuan tidak adil terhadap anggota keluarga dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, penting bagi setiap kepala keluarga untuk memahami tanggung jawab mereka dalam memimpin keluarga sesuai dengan ajaran Islam, dan berusaha untuk melaksanakannya dengan sebaik mungkin demi kebaikan keluarga mereka di dunia dan akhirat. 5. Mewariskan ilmu yang buruk. Salah satu dosa besar yang terus mengalir walau sudah meninggal dunia adalah mewariskan ilmu yang buruk kepada generasi berikutnya. Dalam Islam, ilmu memiliki nilai yang sangat tinggi, dan melestarikan serta mengajarkan ilmu yang baik dan benar merupakan suatu kewajiban. Namun, jika seseorang mengajarkan atau mendorong perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam kepada keturunannya, dosa tersebut dapat terus berdampak negatif bahkan setelah meninggal dunia. Dampak dari warisan ilmu yang buruk dapat meluas dan berlangsung lama, karena pengaruhnya dapat mencapai generasi-generasi selanjutnya. Misalnya, jika seseorang mengajarkan praktek-praktek yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam kepada anak-anak mereka, anak-anak tersebut mungkin akan meneruskan perilaku tersebut kepada anak cucu mereka, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap individu untuk menjaga dan mengajarkan ilmu yang baik dan benar kepada generasi berikutnya, karena hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat di dunia, tetapi juga di akhirat. 6. Menghina atau melukai orang lain. Tindakan menghina atau melukai perasaan orang lain merupakan dosa besar yang terus berlanjut bahkan setelah meninggal dunia. Dalam Islam, menjaga akhlak dan perilaku yang baik terhadap sesama merupakan ajaran yang sangat penting. Tindakan yang menyakiti hati orang lain dapat memiliki dampak yang berkelanjutan bahkan setelah kematian seseorang. Dosa menghina atau melukai orang lain tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setelah meninggal dunia, dampak negatif dari tindakan tersebut dapat terus berlanjut, karena dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan dendam di antara orang-orang yang terlibat. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap individu untuk menjaga akhlak dan perilaku yang baik terhadap sesama, dan berusaha untuk tidak melukai perasaan atau menghina orang lain, karena hal ini akan membawa berkah dan kebaikan di dunia dan akhirat. 7. Kebijakan atau perbuatan yang merugikan umum. Salah satu dosa besar yang terus berlanjut walau sudah meninggal dunia adalah kebijakan atau perbuatan yang merugikan umum. Dalam Islam, menjaga kepentingan umum dan mencegah kerugian bagi masyarakat merupakan tanggung jawab yang penting. Jika seseorang dalam hidupnya telah mengambil kebijakan atau melakukan perbuatan yang merugikan umum, dampak buruknya dapat terus berlanjut bahkan setelah meninggal dunia. Kebijakan yang merugikan umum, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau pengabaian terhadap kebutuhan masyarakat, dapat meninggalkan dampak yang merugikan bagi banyak orang. Dosa-dosa tersebut tidak akan berhenti berdampak setelah seseorang meninggal, tetapi akan terus mengikuti mereka di akhirat. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu, terutama pemimpin dan orang-orang yang memiliki pengaruh dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan mereka mengutamakan kepentingan umum dan tidak merugikan orang lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam, kehidupan tidak berakhir saat seseorang meninggal dunia. Dosa-dosa besar yang terus mengalir bahkan setelah kematian merupakan pengingat bagi kita semua bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik di dunia maupun di akhirat. Meskipun seseorang telah meninggalkan dunia ini, amal dan perbuatan baik atau buruk yang mereka tinggalkan dapat terus memberikan dampak pada kehidupan mereka di akhirat. Maka dari itu, mari kita jadikan hidup ini sebagai ladang amal yang terus kita tanami dengan kebaikan, sehingga kita dapat meninggalkan warisan yang baik bagi generasi berikutnya dan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan akibat dari setiap tindakan kita, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, serta mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.